Tes, 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 tes. Oke, karena sudah dicatat materinya ya tentang atmosfer, sekarang akan kasih jelasin ya tentang apa yang sudah kalian catat ya. Kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atmosfer. Nah, ini adalah bab berikutnya tentang IPA yang menceritakan tentang lapisan-lapisan yang ada di alam semesta. Salah satu lapisan yang menyelubungi alam semesta atau menyelubungi bumi kita adalah lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara. Atmosfer. Atmos yang berarti uap dan spira yang berarti lapisan. Jadi lapisan sebenarnya bukan lapisan uap tapi lapisan udara, lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi atmosfer itu adalah susunan-susunan lapisan udara yang ada di atas bumi kita. Jadi jangan kita pikir oh langit itu ya udah cuma kosong gitu aja, salah. Tapi langit itu sebenarnya berlapis-lapis kayak gitu ya. Nah, lapisan-lapisan itulah yang disebut atmosfer. Terus satu lapisan atmosfer. Urutan lapisan atmosfer dari bawah hingga ke atas adalah troposfer ya, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, jadi itu adalah urutan lapisan-lapisan bumi, lapisan udara bumi dari bawah ya, dari yang dekat sama tanah nih. Ya, dari bawah sampai ke paling jauh yang udah paling ujung, paling luar ya. Itu disebut eksosfer. Jadi urutannya itu tidak boleh gonta-ganti. Dia harus tetap troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Kak, kalau misalkan di soal dikasih di sekolah dikasih soal dari luar hingga ke dalam berarti tulisannya gimana? Ya berarti eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Itu kalau dari luar ke dalam. Tapi kalau ini lapisan dari bawah atau dari dalam hingga ke atas atau ke luar. Nah, kita hari ini membahas tentang 5 lapisan ini satu persatu. Pertama, yang A, troposfer. Nah, troposfer sebagian besar berbentuk uap air ya, dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Kemudian troposfer adalah tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Kayak gitu ya. Jadi troposfer itu adalah lapisan pertama paling dekat dengan bumi, paling dekat dengan daratan, dan isinya itu adalah uap air. Kak, uap air senyawanya apa? Senyawanya itu adalah H2O. Ingat, H2O. Tetap ya. Kak, ini bukannya air, sama aja. Uap air juga senyawanya H2O. Ingat, duanya itu huruf kecil. Nah, cara nulisnya kayak gini ya. H2O. Jadi nggak boleh nulis duanya besar ya. Nah, terus habis itu uap air itu biasanya terbentuk dari apa? Uap air itu bisa terbentuk dari dua hal. Apa aja, Kak? Yang pertama adalah sumber-sumber air. Nih, kasih tulisin dulu. Sumber-sumber air. Dan satu lagi adalah tumbuhan, ya. Jadi, uap air itu bisa terbentuk dari sumber-sumber air dan tumbuhan. Sumber-sumber air contohnya apa? Ada laut, ada sumur, ada danau, ada waduk, ada kali, ada empang, ada apalagi sungai, dan macam-macam ya. Itu disebut sumber-sumber air. Nah, proses air yang ada dari sumber-sumber air menjadi apa? Menjadi uap air itu disebut sebagai evaporasi ya. Itu disebut evaporasi. Jadi penguapan air dari sumber-sumber air menuju ke lapisan troposfer disebut evaporasi. Nah, kalau di tumbuhan itu prosesnya gimana? Nah, kan di tumbuhan itu kan ada proses fotosintesis kan? Waktu itu Kak Sigit udah pernah ngajarin fotosintesis itu apa. Ada proses fotosintesis.
Fotosintesis itu kan menghasilkan apa? Menghasilkan karbohidrat dan oksigen, ya kan? Karbohidrat rumus senyawanya apa? C6H12O6. Tapi nulisnya jangan gini ya. Nulisnya harus kecil-kecil angkanya. Nih, kasih gitu contohin. Tuh, C6H12. Tuh. O6 itu adalah karbohidrat, yaitu untuk energi si tumbuhan. Dan menghasilkan oksigen. Oksigen senyawanya apa? O2 ya. O2. Nah, terus uap airnya ada di mana, Kak? Nah, uap airnya itu ada di oksigen. Jadi ketika dia melepaskan oksigen lewat stomata, ketika tumbuhan itu melepaskan oksigen lewat stomata atau mulut daun, maka tumbuhan juga mengeluarkan uap air, yaitu H2O tadi ya, H2O. Nah, prosesnya apa? Proses pernapasan pada tumbuhan mengeluarkan gas dan uap air disebut apa? Transpirasi ya, transpirasi, yaitu proses penguapan uap air keluar dari tumbuhan ke udara. Nah, uap air yang dari transpirasi, uap air yang dari evaporasi, maka dia akan melayang-layang di lapisan langit troposfer ya. Jadi itu yang disebut uap air. Nah, terus ternyata di troposfer isinya nggak cuma uap air ya. Ternyata 75% terdiri atas gas-gas atmosfer juga. Nah, gas-gasnya isinya apa aja, Kak? Macem-macem ya. Ada O2 tadi, O2, terus habis itu ada apalagi H. H itu apa, Kak? Hidrogen. Ada juga N itu apa, Kak? Nitrogen. Ada juga dalam bentuk gas, misalkan tadi uap air udah ya. Ini gas-gas atmosfer. Oh, ini CO2 juga ada. Terus ada juga dari asap-asap kendaraan bermotor, yaitu CO. Nah, itu termasuk ke dalam gas-gas atmosfer gitu ya. Jadi troposfer itu banyak mengandung gas-gas. Nah, terus di troposfer juga ini ditulis tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Berarti troposfer itu tempat terjadinya cuaca ya. Cuaca dan iklim. Kak, cuaca sama iklim itu sama apa beda? Beda ya. Jadi kalau cuaca itu areanya itu lebih kecil. Areanya lebih kecil dan jangka waktunya pendek. Jangka waktunya pendek. Nah, sedangkan kalau misalkan iklim, dia areanya itu luas, dan jangka waktunya lama kayak gitu. Coba Kak kasih contoh, misalkan cuaca. Kadang Jakarta itu kan kalau pagi sampai siang misalkan panas, panas banget, panas terik tuh siang-siang. Sore-sorenya hujan deras. Nah, itu cuaca namanya. Jadi areanya lebih kecil cuma di Jakarta dan jangka waktunya pendek. Ntar pas maghrib udah selesai hujannya, nggak ada hujan lagi kayak gitu. Besoknya paginya cerah, siangnya hujan. Nah, itu disebut cuaca. Sedangkan kalau iklim itu areanya luas, satu negara. Nah, jadi misalkan Indonesia, emang Indonesia iklimnya apa? Iklimnya ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan, gitu ya. Jadi musim itu termasuk ke dalam iklim. Dan jangka waktunya lama, biasanya adalah setengah tahun atau 6 bulan. Jadi 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Nah, karena negara kita itu terlewat garis khatulistiwa, oleh sebab itu kita hanya punya 2 musim. Sedangkan kalau negara-negara yang bukan di garis khatulistiwa ya, kayak di Eropa, terus negara-negara Amerika, di benua Amerika, maka dia musimnya itu ada 4, yaitu ada apa aja? Ada musim panas, ada musim salju ya, ada musim gugur ya, ada musim semi. Nah,
Tiap musimnya berapa bulan, Kak? Ya udah kita bagi aja. 12 bulan, kan 1 tahun 12 bulan. Dibagi berapa tuh? Tuh 2, 3, 4. Dibagi 4. Berarti satu musimnya itu adalah 3 bulan ya. 3 bulan. Ya kan 12 bagi 4, 3 ya. 3 bulan. Nah, itu contoh dari musim atau iklim kalau di luar Indonesia. Contohnya di Eropa. Kayak gitu ya. Nah, terus lanjut lagi. Itu adalah troposfer. Terus naik lagi, kita naik lagi lebih tinggi, masuk ke stratosfer. Stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca. Nah, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon O3. Nah, karena di stratosfer itu sedikit awan, sedangkan awan itu membawa hujan, membawa petir, maka stratosfer adalah lapisan tempat adanya penerbangan. Nah, jadi pesawat-pesawat itu kadang naik tinggi banget sampai di atas awan-awan gitu ya. Kak Sigit belum pernah naik pesawat sih, tapi Kak Sigit udah pernah lihat videonya. Ada orang ngerekam dari jendela pesawat, di bawahnya itu banyak awan-awan gitu. Nah, awan-awan itu tempatnya bukan di stratosfer, tapi di troposfer kayak gitu. Misal kalian nanya, Kak, kenapa sih pesawat itu dia kadang terbang sampai stratosfer gitu? Nah, itu ada alasannya. Alasannya ialah agar si pesawat itu terhindar dari badai kayak gitu. Jadi kalau ada awan badai itu, ada awan badai mau ngedeket, maka dia naik ke atas lebih tinggi supaya kita ada di atas awan itu, bukan di bawahnya. Karena kalau di bawahnya pasti kita kena badainya, tapi kalau misalkan kita lebih naik tinggi ke stratosfer, maka kita nggak kena badainya, kayak begitu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah pesawatnya belum mau turun atau udah lewat dari lepas landas. Jadi kalau misalkan itu pesawat mau turun ya, mau berhenti, ya kan mau nggak mau dia harus turun sampai ke troposfer kan. Jadi mau ada badai, mau ada hujan ya tetap harus diterobos kayak gitu ya. Kadang ada juga tuh pesawat yang dia nggak berani buat nerobos badai. Akhirnya apa? Akhirnya harus muter dulu dia. Muter dulu lebih lama supaya baru ketika badainya udah reda nanti baru dia berani turun kayak gitu ya. Karena kalau misalkan dipaksa ngelewatin hujan deras, banyak petir, nah itu berbahaya. Takutnya mengganggu mekanisme listrik yang ada di pesawat. Ntar pesawatnya mesinnya bisa mati gitu ya. Kayak di video-video yang sedikit pernah nonton ya, serem banget itu. Nah, itu stratosfer. Naik lagi ke atas, kita akan naik ke lapisan atmosfer mesosfer. Nih, mesosfer. Nah, ternyata mesosfer itu punya fungsi, yaitu fungsinya sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa, yaitu fungsinya untuk membakar habis meteor. Nah, meteor itu apa sih, Kak? Meteor itu adalah asteroid ya. Nih gini tulisannya nih. Asteroid ya, yaitu bebatuan yang ada di luar angkasa kemudian tertarik oleh gravitasi bumi gitu ya. Jadi bumi kita kan punya gravitasi ya. Terus di luar angkasa itu nggak kosong gitu aja. Dia punya bebatuan-bebatuan di luar angkasa. Nah, bebatuannya nggak kayak kita, nyebutnya batu. Nyebutnya apa, kerikil gitu doang kan. Tapi kalau di luar angkasa, nyebutnya itu adalah asteroid. Nah, ketika asteroid itu lewat ke bumi dan jaraknya dia terlalu dekat sama bumi, maka bumi akan menarik asteroid akibat gaya gravitasi. Kak, gaya gravitasi itu nilainya berapa? Ini jangan lupa ya, soalnya sering keluar di ujian. Yaitu 9,8 meter per second kuadrat ya. 9,8 meter per second kuadrat. Itu kalau misalkan ditulis di soal. Tapi kalau misalkan di soal tidak ditulis 9,8, maka kita pakai 10 ya, kita pakai 10.
Nah, karena asteroid itu terlalu dekat sama bumi, maka asteroid akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Dan nama asteroid akan berubah menjadi meteor ya. Jadi meteor itu adalah asteroid yang tertarik oleh gravitasi, kemudian dia berapi. Nah, ya. Dia berapi, kebakar akibat apa? Akibat bergesekan dengan lapisan mesosfer. Jadi gitu ya, asal muasal kenapa meteor itu terbakar ya. Kak, di Indonesia itu sering terkena meteor enggak? Alhamdulillah enggak ya, insya Allah enggak. Kenapa enggak? Karena negara kita itu negara di tengah garis khatulistiwa. Jadi bukan di ujung bumi ya. Kalau misalkan di ujung bumi kan misalkan ujung bumi itu apa isinya? Kutub utara dan kutub selatan kan? Kutub utara dan kutub selatan. Nah, di kutub utara dan kutub selatan ini dia punya medan magnet yang besar. Jadi sebenarnya bumi kita itu kayak magnet, tapi ukurannya itu gede banget. Nah, kemudian kutub utara dan kutub selatan itu punya gaya gravitasi medan magnetnya. Akhirnya meteor itu akan berbelok ke arah kutub-kutub bumi. Sedangkan Indonesia ada di mana? Ada di tengahnya, ya. Tempat tarikan gravitasinya itu tidak begitu besar gitu. Jadi dia ada di tengahnya. Nah, oleh sebab itu alhamdulillah Indonesia tidak sering terkena meteor. Beberapa meteor yang jatuh ke Indonesia itu dia udah angus duluan di dalam mesosfer. Jadi dia udah terbakar habis, akhirnya tidak bisa mencapai dataran bumi kayak gitu ya. Nah, itu adalah lapisan mesosfer. Terus masuk lapisan termosfer, tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Nah, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet atau kita biasa sebut sebagai radiasi sinar UV ya. Jadi itu ada sinar ultraviolet. Nah, pada mesosfer dan troposfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut ionosfer untuk pemantulan gelombang radio. Jadi gelombang radio itu dipantulinnya itu di antara mesosfer dan termosfer. Dia ada lapisan ionosfer. Tapi sekarang di buku-buku udah nggak sebut ya ionosfer kayak gitu. Nah, jadi itu yang disebut termosfer. Terus habis itu yang terakhir eksosfer. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Nah, ini udah paling luar ya, udah berbahaya nih, dia udah paling luar, udah nggak bisa berkomunikasi lagi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut eksosfer. Terus habis itu salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet atau sinar UV. Emang sinar UV bahayanya apa, Kak? Nah, ini bahayanya itu adalah dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jumlah radiasi UV yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%. Karena 99% radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada lapisan stratosfer. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Jadi nulisnya itu adalah O3 ya. O3. Terus ozon juga berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer ya. Jadi ultraviolet itu apa sih, Kak? Ultraviolet itu adalah pancaran sinar matahari. Nah, pancaran sinar matahari yang ternyata dua jenisnya itu, jadi ultraviolet itu ada UVA, UVB, UVC. Nah, dua jenis dari itu dia merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit, ya. Kanker kulit itu tadi diatasi pakai lapisan ozon dan pigmen. Jadi di badan kita itu ada pigmen. Namanya ada pigmen melanin. Nah, yaitu pigmen yang membuat kulit kita itu semakin gelap.
Nah, jadi logikanya semakin hitam orangnya, semakin gelap kulitnya, maka pigmen kulitnya semakin banyak. Nah, orang yang banyak pigmennya, dia akan lebih kuat ketika ada paparan sinar UV dibandingkan orang yang putih banget. Kan ada tuh orang bule yang putih banget kulitnya. Nah, itu berarti pigmennya sedikit kayak gitu. Nah, kalau pigmennya sedikit, maka dia gampang terkena kanker kulit. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi itu yang disebut sinar UV. Nah, terus mana lagi nih tadi? Nah, terus salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adalah gas-gas CFC ya. Gas-gas CFC. CFC itu kepanjangannya apa, Kak? Klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon. Nah, gas CFC itu terbuat dari apa? Ya, berasal dari lemari es ya. Kalau kamu punya lemari es nih, terus kamu rasain di belakang lemari es itu panas. Nah, itu dia menghasilkan gas CFC. Terus ada juga dari AC, air conditioner ya. Kalau di rumah kita dipasang AC, maka AC-nya itu yang bagian luar tuh, yang ngeluarin gasnya itu. Nah, itu menghasilkan gas CFC. Ada juga parfum. Nah, ini biasanya parfum-parfum yang beralkohol. Nah, itu juga menghasilkan CFC. Atau bisa juga dikarenakan hairspray. Tahu kan hairspray? Semprotan rambut yang fungsinya untuk rambut supaya kaku gitu. Biasanya kalau sama kita mah nggak kita pakai ya, karena kita bukan siapa-siapa, maksudnya bukan artis. Tapi kalau artis-artis, penyanyi, itu kadang kalau tampil di panggung kan rambutnya mesti rapi ya. Nah, untuk rapi itu disemprot pakai hairspray. Nah, semprotan itu juga menghasilkan CFC, klorofluorokarbon. Kak, kenapa sih CFC itu bahaya? CFC itu bahaya karena mampu memecah molekul ozon. Yang tadinya dia harus 3 atom oksigen, jadi kepecah. Nah, karena kepecah, akhirnya lapisan ozonnya jadi hilang. Nah, itu ya. Itu adalah asal-muasal dari sinar ultraviolet dan cara menanggulanginya. Jadi cara menanggulanginya gimana? Ya kita jangan memperbanyak lemari es. Satu rumah satu aja lemari es. AC juga sama, jangan semua kamar dipasang AC ya. Parfum kalau ada acara-acara penting aja, misal datang les atau pergi ke sekolah. Kalau di rumah doang mah nggak usah pakai parfum ya. Tinggal mandi yang bersih, pakai sabun, ah udah wangi itu ya. Kalau di rumah doang nggak usah pakai parfum, tapi kalau keluar rumah kayak les, terus habis itu ke kondangan, atau misalkan ke sunatan saudara, atau misalkan ke acara ulang tahun teman, ya, atau ke sekolah, nah itu pakai parfum baru, pakai parfum nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di rumah aja, maka jangan pakai parfum, ya. Udah ya, habis ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Kak Sigit mengenai materi atmosfer. Terus